komunitas, jadi bukan ATM yang seperti yang anjungan tunai mandiri ya, jadi bukan seperti ATM di pinggir jalan. Jadi ini namanya asynchronous transfer mode atau ATM. Nah, apa itu ATM? Jadi ATM itu merupakan sebuah switching call oriented dan teknologi multiplexing dengan performa yang tinggi yang menggunakan paket-paket fixed leg dan untuk membawa traffic dengan tipe-tipe yang berbeda. Jadi ATM ini adalah sebuah switching ya, sebuah switching dengan ada teknologi multiplexing di mana dia menggunakan sistem paket ya. Jadi dia menggunakan sistem paketisasi di mana paket-paketnya itu dia panjangnya dan besarnya sama ya. Dan paket-paket inilah nanti yang akan berisi traffic dengan tipe-tipe yang berbeda. Jadi traffic di sini itu dia adalah informasi ya, jadi informasi yang berbeda-beda, entah dia dalam bentuk suara, gambar, video ataupun dalam bentuk teks ya. Jadi anggaplah misalkan kita mau mengirim barang, jadi ini ATM kan untuk pengiriman. Jadi misalkan kita mau mengirim barang dari Makassar ke Parepare, kemudian kita menggunakan bus. Nah, bus itu diumpamakan sebagai paket dari ATM-nya. Kemudian kursi-kursi yang ada dalam kursi-kursi yang ada dalam bus itu diumpamakan adalah traffic atau informasi yang dibawa oleh paket dari ATM ini. Nah, ketentuan ATM-nya bisa dilihat di slide selanjutnya. ATM itu merupakan teknologi evolusi paket switching berkecepatan yang tinggi. Jadi ada namanya circuit switching, ada juga paket switching. Circuit switching itu dia sistem switching yang hanya menggunakan satu layanan. Sedangkan kalau paket switching, dia sistemnya menggunakan paketisasi. Jadi semua informasi itu digabung menjadi satu paket, kemudian dikirim ke tujuannya. Nah, ATM ini menggunakan paket ya, paketnya itu berukuran 50 byte. Jadi ukuran paket ATM itu adalah 50 byte, di mana paket ini dikatakan cell ya. Jadi di mana dia bisa mendukung jenis traffic seperti data, suara, gambar, video, teks. Kemudian dia bisa untuk komunikasi real time dan non real time ya. Kemudian dia termasuk transmisi connection oriented ya. Jadi connection oriented adalah koneksi yang di mana layanan komunikasi data itu membutuhkan pembangunan koneksi dan pemeliharaan. Jadi pada saat komunikasi berlangsung, jadi pada connection oriented itulah pada saat komunikasi berlangsung itu jaringan selalu terhubung dan selalu dipelihara, apakah tetap tersambung ataukah ada putus ya. Jadi itu dibilang connection oriented. Nah, kemudian ATM ini dia memiliki kemampuan QoS ya. Jadi QoS itu quality of service. Jadi kemampuan sebuah jaringan melihat bagaimana tingkat delay-nya, tingkat paket loss yang hilangnya. Dia memiliki QoS yang bagus ya. Kemudian dia bandwidth on demand. Jadi bandwidth-nya itu dia untuk bandwidth yang besar ya. Dan kecepatannya dia kecepatan yang tinggi, 25 MB per second sampai 2,5 GB per second. Kemudian dia ada hardware-nya yang memiliki implementasi bisa digunakan untuk LAN, MAN, dan WAN. Jadi LAN itu local area network, MAN itu metropolitan area network, kemudian WAN itu wide ya. Jadi kalau LAN itu area sekolah, MAN itu area Makassar misalkan ya. Kemudian kalau WAN itu udah lebih luas lagi, antar pulau atau antar benua, itu untuk WAN ya. Nah, kemudian ATM itu sel ATM ya. Sel ATM ada 50 byte. Jadi diperumpamakan misalkan dari Makassar ke Parepare kita menggunakan bus. Jadi panjangnya bus itu sama dengan 53 byte ya. Jadi panjangnya bus itu ada 53 byte. Nah, di dalam bus itu ada kursi-kursinya. Nah, kursi-kursi atau slot-slotnya itu ada 48 slot. Ada 48 byte untuk informasi, ada 5 byte untuk header. Jadi dalam di ATM dalam 53 byte itu 48 ini hanya berisi informasi ya. Yang bisa digunakan untuk informasi hanya 48 byte. Kemudian 5 byte itu untuk header. Header itu sebagai pengalamatannya, ID-nya, kemudian dia sebagai routingnya. Jadi header itu sebagai ini ya, judulnya ya.
Jadi misalkan alamatnya di mana itu untuk header, sedangkan untuk 48 ini digunakan untuk informasi. Nah, kemudian 1 byte itu berisi 8 bit ya. Jadi 1 byte itu ada isinya 8 bit ya. Jadi 1 byte 8 bit. Kemudian nah, kenapa harus menggunakan ATM? Jadi ATM itu mengikuti perkembangan bisnis ya. Perkembangan bisnis, perkembangan teknologi yang semakin banyak menggunakan jaringan. Kemudian dia perubahan operasi dari yang terpusat ke yang tersebar ya. Kemudian dia distribusi ya, processing dan client server ya, client server. Kemudian dia untuk kebutuhan interkoneksi LAN, MAN, dan WAN ya. Kemudian dia untuk peningkatan traffic interlan, jadi maksudnya interlan sesama LAN dia trafficnya untuk menjadi lebih besar. Kemudian bandwidth on demand ya. Nah, perkembangan ATM sendiri, ATM awalnya itu implementasi jaringannya pertama kan terpisah untuk komunikasi suara, video conference, dan komunikasi data. Untuk komunikasi suara biasa digunakan oleh PSTN. Kemudian untuk video conference biasa dikatakan ISDN. Sedangkan untuk jaringan paket data ya adalah menggunakan komunikasi paket data. Setelah ada ITM, tersedia sebuah jaringan di mana digunakan untuk membawa segala jenis traffic dan koneksi antar jaringan. Jadi awalnya kita hanya bisa menelpon menggunakan PSTN. Kemudian kalau kita mau menggunakan video conference, kita menggunakan jaringan namanya ISDN ya. Sedangkan setelah ada ATM, semua jaringan yang PSTN jadi dalam satu mobile ya, kita bisa menggunakan suara, telepon atau suara, kemudian video dan data itu dalam waktu bersamaan dengan adanya bantuan ATM ya. Jadi ATM ini digunakan untuk membawa segala jenis traffic dan mengkoneksikannya antar jaringan. Nah, ini untuk prinsip kerja dari ATM itu sendiri. Jadi kalian bisa lihat bagaimana proses kerja dari ATM ya. Jadi di sini ada informasinya dalam bentuk suara, data, dan gambar. Nah, suara dan data dan gambar ini nanti akan dimasukkan ke dalam perangkat ATM namanya AAL ya. AAL ini di informasi ini akan dipecah-pecah menjadi sebuah sel-sel yang menjadi sel-sel. Kemudian dimasukkan ke dalam ATM. Nah, lapisan ATM inilah yang berfungsi memberikan header, memberikan pengelamatan ya. Jadi inilah menggunakan header atau pengelamatan. Nah, kemudian setelah dari ATM ya, dia akan masuk ke physical. Nah, physical ini berfungsi ATM tadi juga dia digunakan sebagai header untuk routing dan signaling ya. Kemudian masuk ke physical. Physical ini misalkan perangkatnya adalah menggunakan perangkat SDH ya, Synchronous Digital Hierarchy. Kemudian di physical ini, di SDH ini nanti diubah menjadi yang awalnya tadi waktu di ATM dia menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh ATM. Kemudian pada saat masuk di SDH dia akan dirubah kembali ke bentuk semula sebelum ditransfer ke tujuannya ya. Nah, proses ATM bisa kalian lihat dari gambar selanjutnya. Ini ada proses ATM ya, jadi ATM multiplexing bisa kalian lihat. Misalkan ada data, 3 data ya, ada A, B, dan C. Nah, bagaimana proses pengen lihat ya, A1 duluan ya, kemudian C1 transfernya, A2, B1, C2, kemudian A3, B2, sama C3. Jadi transfernya itu dia lebih tersusun dengan rapi ya, jadi tidak ada space ataupun tidak ada bandwidth yang kosong. Sama dengan gambar yang tadi ini ya, ada gambar ATM di mana ada wasted bandwidth ya, jadi bandwidth yang tidak terpakai ya, karena di TDM itu dia pengacakan pengiriman datanya yang tidak terstruktur, makanya dia ada bandwidth yang tidak digunakan. Sedangkan kalau di ATM itu terstruktur ya, jadi semua bandwidth itu diisi dengan baik, jadi tidak ada bandwidth yang mengalami bandwidth yang kosong seperti yang di atas ya. Itu untuk prinsip kerja dari ATM ya. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.